Drama baru di ASEAN meledak. Malaysia tiba-tiba mengajukan diri ikut FIFA Series 2026 dan mengklaim mereka punya kelayakan. Sebenarnya FIFA nak hukum orang tu. Nak hukum orang tu. Persatuan dah hukum dah. Tetapi siapakah individu yang bertanggungjawab dalam projek ni? Bagi saya, dalam konteks ini, apa yang berlaku kepada kita sekarang ni adalah kita tak boleh katakan FM saja yang orang kata yang bersalah, ejen saja yang bersalah ke. Tetapi kita lihat apa amaran FIFA ataupun apa dalam MD, dalam motivated decision yang dikeluarkan oleh FIFA ni, kita melihat dia nak cari siapa dia individu yang, sebabnya kalau kita tengok dalam motivated decision juga ada yang kes-kes yang almost similar yang dibawa ke KAS juga dan tidak apa. Padahal federasi masih goyah, isu naturalisasi belum selesai dan stabilitas sepak bola dalam negeri lagi ringkih-ringkihnya. Di saat Indonesia sudah mapan sebagai host grup A dan Singapura aman di grup B, Malaysia datang dengan percaya diri kelewatan. Publik ASEAN cuma bisa ngakak, "Cik, kelayakan apa? Masalah internal aja belum kelar." Narasi mereka berbunyi ambisi, tapi langkah mereka terlihat panik. Bukannya naik panggung karena siap, Malaysia justru terlihat memaksa masuk sambil menutupi retakan federasi sendiri. Turnamen global bukan tempat cuci muka federasi, dan Malaysia sedang bermain api di panggung dunia tanpa alat pemadam. Jangan lama-lama. Yuk, kita bahas. Mari kita lihat konteksnya. FIFA Series 2026 ini bukan ajang receh. Bukan mini turnamen ala AFF yang kalau kalah bisa bilang, cuma uji coba. Ini adalah panggung global. Langkah awal FIFA memperkenalkan format baru, memperluas peta kompetisi antar negara, dan menaikkan standar exposure bagi negara-negara yang ingin berkembang. Lihat daftar tuan rumahnya: Indonesia, Grup A, Australia, Grup B, Uzbekistan, Grup C, Kazakhstan, Grup D, Azerbaijan, Mauritius, Puerto Rico, Rwanda. Ini bukan negara sembarangan, semua punya infrastruktur, program, kestabilan federasi yang relatif solid, dan yang paling penting, pekerjaan rumah yang sudah selesai. Lalu Malaysia masuk, membawa koper penuh masalah internal yang belum dibereskan. FAM lagi dihajar isu naturalisasi bodong, dokumen pemain dipertanyakan, proses dipercepat secara mencurigakan, media dalam negeri ribut, publik Malaysia ngamuk, kredibilitas federasi drop. Kalau federasinya tubuh manusia, ini lagi panas 39 derajat. Batuk-batuk, kepala berat, tapi malah maksa ikut lari 10 km sambil live Instagram. Ambisi? Ada. Kesiapan? 0, sekian. Ini yang bikin publik Asia Tenggara ngakak bukan main. Seminggu sebelumnya, netizen Malaysia masih sibuk nyinyir soal Indonesia. Komentarnya, kamu pasti ingat rumput GBK itu overrated lah. Indonesia cuma jago pencitraan. FIFA cuma pilih Indonesia karena politik. Lalu, brak. Tiba-tiba Malaysia masuk daftar negara yang mengajukan diri ke FIFA Series dan ingin berada dalam arus utama sepak bola Asia. Seketika netizen Indonesia, Singapura, Thailand, bahkan Vietnam bersatu dengan komentar paling jujur sedunia. Loh, kemarin nyinyir rumput GBK. Sekarang rebutan satu panggung sama Indonesia? Rasanya seperti seseorang yang bilang gak tertarik sama mantannya, tapi 2 hari kemudian kedapatan DM mantan. Hei, kamu masih sendiri kan? Gimana publik gak ngakak? Dalam surat resmi ke FIFA, Malaysia memang tampil manis, diplomatis, halus, elegan. Alasannya, ingin berada pada klaster negara Asia yang sedang berkembang. Ingin berada pada atmosfer sepak bola yang sama dengan Indonesia dan Singapura. Ingin memposisikan diri dalam arus perkembangan Asia. Indah ya, seperti brosur seminar. Tapi publik Asia Tenggara membaca di balik kalimat-kalimat manis itu, kami takut tertinggal. Karena kenyataannya, Indonesia sudah memimpin grup A dan jadi pusat perhatian FIFA. Singapura masuk grup B bersama Australia, panggung besar. Thailand punya rencana besar di level AFC. Vietnam punya proyek jangka panjang yang rapi. Sementara Malaysia, stagnan. Federasi goyang, pelatih gonta-ganti, isu naturalisasi meledak. Dan yang paling menyakitkan, panggung ASEAN makin lama makin penuh tanpa mereka. Maka dari itu, Malaysia perlu panggung, apapun panggung. Termasuk FIFA Series, masalahnya mereka tidak siap. Ini poin yang harus digarisbawahi pakai stabilo warna neon,
Bukan salah FIFA Malaysia tertinggal, bukan salah Indonesia, bukan salah Singapura, bukan salah Uzbekistan. Salahnya ada di federasi sendiri yang masih sibuk ribut internal. FAM lebih sering mengurus drama daripada program, lebih sering menenangkan publik daripada menyusun proyek pembinaan. Lebih sibuk mencari jalan pintas lewat naturalisasi daripada memperkuat kompetisi domestik. Masih ingat komentar pedas dari netizen Malaysia sendiri? Kami ini bukan kurang pemain, kami kurang manajemen. Dan itu benar, FAM bukan sekadar kurang kompeten. FAM kacau, Malaysia berusaha masuk FIFA Series 2026 dalam kondisi seperti itu, sama saja seperti seseorang yang gagal manajemen keuangan, tapi tiba-tiba mendaftar kelas investasi premium 2026. Bisa ikut? Bisa. Tapi ngelunjaknya tuh kelihatan. Kalau kita bandingkan secara jujur, tanpa emosi, tanpa fanatisme, tanpa saling serang, data berbicara sendiri. Indonesia, host FIFA Series Grup A, host FIFA ASEAN Cup kompetisi berkembang, stadion naik kelas. Peningkatan ranking FIFA naturalisasi sistematis, selektif, prosedural. Kepercayaan FIFA meningkat tajam Singapura, stabil masuk grup B bersama Australia federasi relatif tenang dan profesional Malaysia. Host? Tidak. Grup? Tidak. Ranking stagnan, kompetisi bermasalah, naturalisasi dipertanyakan, publik marah ke federasi, drama lebih sering daripada prestasi, dan Malaysia masih bilang mereka lebih layak dari Singapura untuk masuk grup B. Publik Asia Tenggara langsung tepok jidat massal. Timing adalah segalanya dalam hidup, termasuk sepak bola. Dan Malaysia memilih timing terburuk sepanjang sejarah mereka untuk mengetuk pintu FIFA. Federasi mereka lagi diguncang kasus. Publik Malaysia lagi ngamuk. Media lokal lagi membedah setiap kesalahan FAM. Pemerintah diminta turun tangan. Liga domestik belum sehat. Lalu, di tengah kekacauan itu, mereka justru mengajukan diri ke turnamen global. Ini ibarat restoran yang baru aja kena kasus kebersihan, dapurnya semrawut, kokinya kabur, tapi mereka mendaftarkan diri ikut Michelin Star Review. Ambisi? Luar biasa. Realitas? Lebih luar biasa lagi. Mari kita bicara jujur, Malaysia takut tertinggal. Takut jadi satu-satunya negara ASEAN yang tidak dapat panggung. Takut kehilangan relevansi. Ketika Indonesia naik pesat dan dipuji FIFA, Malaysia panas. Ketika Singapura dapat tempat di grup B, Malaysia makin panas. Ketika Australia membuka slot grup besar, Malaysia melihat peluang. Tapi ingat, ambisi tanpa kesiapan gasnan keputusasaan. Dan publik Asia Tenggara melihat itu dengan jelas. Mereka tahu Malaysia bukan sedang mencoba berkembang. Malaysia sedang mencoba mengejar reputasi yang hilang. Jangan salah, Uzbekistan sebagai tuan rumah grup C tidak mempermasalahkan siapapun yang ingin masuk. FIFA juga tidak menutup pintu. Yang bikin panas itu, netizen Asia Tenggara. Komentarnya, kombinasi antara satir, jengkel, dan komedi spontan yang menggigit. Masalah internal belum selesai, sudah mau keliling dunia. Mau ikut boleh, tapi jangan kelihatan maksa. Ini FIFA Series, bukan tempat cuci muka federasi. Masuk panggung bukan solusi, bro. Benerin federasi dulu. Ini komentar yang lebih jujur dari seluruh konferensi pers FAM selama setahun terakhir. Seiring FIFA Series mendekat, semua negara sibuk mempersiapkan diri. Tim, pemain, pelatih, fasilitas, komposisi skuad, strategi, analisis lawan. Semua, termasuk negara-negara seperti Kazakhstan, Azerbaijan, Mauritius, Puerto Rico, Rwanda, yang mungkin jarang terdengar di bidang sepak bola. Tapi mereka siap. Hanya Malaysia yang sibuk di level berbeda, sibuk mempersiapkan narasi, bukan tim. Ini masalahnya, karena bagi Malaysia, FIFA Series bukan sekadar turnamen. Ini adalah platform pengalihan isu. Federasi tidak ingin terlihat gagal, jadi mereka ingin terlihat aktif di level global. Tapi publik Asia Tenggara tidak bodoh. Mereka tahu mana negara yang naik karena kapasitas dan mana yang naik karena kepanikan. Pada akhirnya, opini publik Asia Tenggara menyatu pada satu kesimpulan. Malaysia boleh ambisius, tapi bukan sekarang. Bukan hari ini, bukan dengan kondisi federasi yang masih seperti kapal bocor. Betulkan dulu internal. Selesaikan masalah naturalisasi, perbaiki liga, bangun fondasi yang kokoh,
baru ketuk pintu FIFA Series, AFF, AFC, atau panggung dunia lainnya. Karena jika Malaysia memaksa ikut FIFA Series 2026 dalam kondisi rapuh, risiko terbesar bukan kalah skor. Risiko terbesarnya adalah hilang hormat. Dan di sepak bola, kadang rasa hormat jauh lebih mahal daripada 3 poin. Mari kita masuk lebih dalam ke satu pertanyaan yang seharusnya ditanyakan Malaysia ke dirinya sendiri sebelum mereka mendadak mengetuk pintu FIFA Series. Apa yang sebenarnya kalian bawa ke panggung ini? Karena mari kita jujur, panggung internasional menuntut sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar niat. Panggung ini menuntut stabilitas federasi infrastruktur kompetisi program jangka panjang, kejelasan naturalisasi pelatih yang dihormati tim yang punya arah. Sekarang coba kita cek satu-satu. 1. Stabilitas federasi lagi retak-retaknya. 2. Infrastruktur liga masih penuh drama gaji, klub bubar, lisensi entah kemana. 3. Program jangka panjang selalu ada di dokumen, tidak ada di lapangan. 4. Naturalisasi, ini kayak naskah film thriller, dokumen disoal, status tinggal dipertanyakan. Publik bingung siapa sebenarnya WN Malaysia dan siapa WN sementara. 5. Pelatih, diganti, dipuji, dikritik, dirombak, siklusnya cepat sekali. 6. Tim, talent ada, tapi sistemnya kacau. Mau menuju panggung dunia, tapi masih bingung arah. Jika Malaysia diibaratkan atlet, ini atlet yang tidak punya sepatu, tapi memaksa ikut lomba lari internasional karena teman-teman tetangga juga ikut. Ambisi itu bagus, tapi ambisi yang tidak didukung struktur hanya menghasilkan keinginan yang terlihat seperti kepanikan. Ini bagian yang paling sulit dipahami publik luar. Kenapa Malaysia tidak membaca situasi? Kenapa mereka tidak sadar bahwa publik internasional melihat kondisi internal mereka sebagai alarm merah? Publik ASEAN menonton seperti menonton serial drama. Indonesia fokus membangun tim. Singapura tenang dan rapi. Vietnam serius dan disiplin. Thailand konsisten di level Asia. Filipina membangun dari dasar. Lalu muncul Malaysia dengan langkah besar, suara keras, dan ekspresi percaya diri, padahal struktural sedang oleng. Reaksi ASEAN, letih, geli, bingung, campur kesal, karena ASEAN sebenarnya ingin melihat Malaysia bangkit. Serius, dalam sepak bola, kita semua butuh rival sehat. ASEAN lebih seru kalau Malaysia kuat, tapi yang terjadi bukan kebangkitan. Yang terjadi adalah ilusi kebangkitan, dibungkus retorika, ditempel dengan ambisi yang belum punya kaki. ASEAN melihat Malaysia bukan sebagai pesaing, tapi sebagai negara yang sedang denial. Ini bagian yang harus Malaysia dengar, karena risiko yang mereka hadapi jauh lebih besar dari yang mereka kira. 1. Risiko jadi bahan tertawaan global. Kalau datang dengan kondisi rapuh, lalu kalah dramatis, lalu drama internal bocor, FIFA Series bisa berubah jadi panggung memalukan. 2. Risiko makin hilang kehormatan di ASEAN Malaysia dulu disegani. Sekarang, jika tampil buruk, reputasi bisa turun drastis. 3. Risiko membuat publik Malaysia makin marah. Bukannya meredam kritik, ikut turnamen ini berpotensi menambah bahan bakar amarah publik. 4. Risiko menunjukkan kepanikan Federasi FIFA tahu, AFC tahu, ASEAN tahu, tidak ada yang bisa disembunyikan di level global. 5. Risiko menurunkan kepercayaan. Sponsor-sponsor paham arah angin, mereka tahu federasi mana yang stabil dan tidak. Intinya, jika Malaysia memaksa ikut FIFA Series tanpa persiapan struktural, mereka bukan naik kelas, mereka membuka diri untuk diperlihatkan kelemahannya. Mari kita akhiri lanjutan ini dengan refleksi paling tajam, paling jujur, paling menyakitkan, tapi paling penting. Malaysia tidak butuh FIFA Series. Malaysia butuh kejujuran tentang siapa mereka hari ini. Mereka butuh kejujuran bahwa federasi sedang retak. Kejujuran bahwa isu naturalisasi bukan sekadar drama kecil, tapi masalah sistem. Kejujuran bahwa liga domestik butuh reformasi. Kejujuran bahwa sepak bola mereka stagnan. Kejujuran bahwa ambisi mereka terlalu cepat dibanding kemampuan. Kejujuran bahwa mereka tidak sedang mengejar perkembangan, mereka sedang mengejar reputasi.
Tanpa kejujuran itu, Malaysia akan terus melakukan hal yang sama. Menutupi retak dinding dengan wallpaper mewah, berharap tamu tidak melihat betapa rapuhnya rumah itu sebenarnya. Dan itulah yang terjadi ketika mereka memaksakan diri masuk ke FIFA Series 2026. Panggung dunia tidak bisa ditipu. Panggung dunia tidak bisa dibohongi dengan retorika. Panggung dunia akan memperlihatkan siapa yang benar-benar siap dan siapa yang hanya ingin terlihat siap. Dan dalam bab ini, Indonesia siap. Singapura siap, Uzbekistan siap, Kazakhstan siap, banyak negara siap. Malaysia masih sibuk menjelaskan retak dinding rumahnya. Bagaimana menurut kalian? Sebenarnya, apa yang dipikirkan Malaysia sebenarnya?